Pemirsa, spanduk PKI muncul di Jakarta dengan wajah Panglima TNI setelah ramai soal keturunan PKI boleh mendaftar di TNI. Meskipun langkah Panglima TNI ini sudah benar dan sesuai dengan undang-undang bahwa tidak ada larangan bagi anak PKI untuk mendaftar TNI, ASN bahkan ikut pemilu. Lalu ada apa dengan pihak yang mencoba menyulut kegaduhan dengan memasang spanduk wajah Panglima TNI dengan kaos berlogo PKI? Kita akan membahas hal ini dengan Adi Praetno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat sore. Selamat sore, Afi. Ya, Mas Adi, apa yang bisa Anda baca pesannya dan kemudian motif dari pihak yang memasang spanduk wajah Panglima TNI yang diedit menggunakan kaos berlogo PKI? Saya ingin komentar 3 hal ya. Pertama, orang yang pasang spanduk, yang kemudian menuduh Jenderal Panglima TNI Andika ada kaitannya dengan PKI itu punya nyali yang cukup luar biasa. Karena yang dituduh ini adalah orang penting yang ada di negara ini. Posisi tertinggi bahkan di Panglima TNI yang tentu punya risiko yang nggak main-main dengan tuduhan ini. Karena mengaitkan dengan PKI ya. Makanya diusut tuntas memang perlu untuk mengetahui secara detail apa sebenarnya motif dari pemasakan spanduk itu. Jangan-jangan ini memang disengaja untuk menimbulkan kegaduhan yang terjadi. Yang kedua, pemasakan spanduk ini tentu tidak terlepas dari kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Panglima TNI, Pak Andika Perkasa gitu ya. Karena memang publik tahunya selama ini bahwa PKI dengan keluarganya, termasuk ex-PKI, haram hukumnya untuk terlibat dalam politik, termasuk misalnya untuk masuk menjadi ASN, termasuk menjadi TNI di negara. Tiba-tiba kemudian muncul satu kebijakan yang sebenarnya tidak tahu dari mana publik misalnya untuk melihat ini secara utuh. Saya membayangkan sebelum adanya kebijakan ini, ada sosialisasi yang mestinya disampaikan secara utuh oleh TNI misalnya untuk memberikan penjelasan kepada publik bahwa ex-PKI itu sebenarnya sudah tidak ada. Maksudnya tidak dilarang untuk ikut masuk dalam TNI misalnya. Tapi karena kemudian kebijakan ini muncul seketika, wajar kalau kemudian banyak orang yang sepertinya agak terkaget-kaget dan bahkan mungkin Panglima TNI itu seakan-akan ingin membangkitkan kembali semangat soal PKI yang ada ini. Yang ketiga tentu saja yang paling penting bagi saya adalah tentu ini tidak terlepas dari posisi Panglima TNI Andika Perkasa yang selalu dikaitkan dengan Pilpres 2024. Tentu spanduk ini bagian dari upaya untuk merusak kredibilitas beliau sebagai orang yang dinilai juga punya potensi untuk maju Pilpres di 2024. Tapi di atas segala-galanya, Afi, yang paling penting isu soal PKI ini kan isu sensitif ya. Siapapun yang ngomong, siapapun yang mengaitkan, pasti menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Saya kira yang paling penting ke depan adalah bagaimana pentingnya melakukan sosialisasi bahwa tidak ada larangan bagi ex-PKI untuk masuk TNI. Itu penting. Sehingga orang yang selama ini meyakini PKI itu haram di negara ini, PKI itu tidak boleh terlibat dalam politik, tidak boleh dalam ASN, tidak boleh terlibat dalam TNI misalnya, itu sebenarnya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Karenanya yang ke depan, yang paling penting adalah sosialisasi yang paling masif. Karena ketika bicara tentang PKI tentu tentang kebiadaban, tentang pemberontakan yang dilakukan oleh PKI tahun 65. Itu yang paling penting yang sebenarnya perlu diantisipasi. Ala kulli hal bagi saya apa yang dilakukan oleh Jenderal Panglima TNI Pak Andika ini adalah sebagai bentuk rekonsiliasi nasional supaya tidak ada lagi tindakan-tindakan diskriminatif terhadap kelompok warga negara tertentu di negara ini untuk memiliki hak yang sama, untuk memiliki kesempatan yang sama menjadi anggota negara biasa, menjadi calon pemimpin, termasuk menjadi anggota TNI. Saya kira itu yang kemudian kita layak apresiasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Jenderal Panglima TNI kita Pak Andika Perkasa ya, Afi ya. Baik, Mas Adi, bahwa kemudian isu PKI gaya baru ini bukan isu yang baru dimainkan, terutama ketika ranahnya menyentuh politik. Apa kemudian bisa terbaca pihak-pihak mana saja yang menjadi pelakunya? Ya, kalau melihatnya tentu banyak hal ya yang bisa dijelaskan. Tapi secara umum, pihak-pihak yang selalu menggaungkan isu PKI itu adalah orang-orang yang satu, trauma dengan kekejaman PKI. Yang kedua, seringkali isu PKI ini hanya sebatas menjadi konsumsi politik, Api, untuk mendiskreditkan kelompok dan figur tertentu.
tentu yang paling mungkin paling bisa kita nalar adalah terkait dengan Pilpres 2024. Karena kalau sudah orang dikaitkan dengan PKI, pasti kredibilitasnya rusak. Kita ingat persis misalnya ketika Jokowi selalu dikait-kaitkan dengan PKI misalnya, waktu Pilpres beberapa tahun yang lalu, ini juga muncul. Makanya penting bagi kita semua, terutama bagi TNI dan polisi, untuk mengungkap sebenarnya apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh oknum yang kemudian membuat spanduk yang mengaitkan Jenderal Panglima TNI itu dengan PKI. Itu menurut saya tuduhan yang cukup sadis ya, yang perlu diungkap. Jangan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan justru di tengah suasana batin kebangsaan kita ini yang sedang kondusif, apalagi saat ini sedang memasuki bulan Ramadan. Tuduhan-tuduhan tentang PKI gaya baru muncul kembali adalah tuduhan-tuduhan yang menurut saya sudah tidak lagi mestinya ada di negara ini. Makanya usus tuntas para pelakunya ini. Karena ini cukup berbahaya menimbulkan instabilitas selain proses hukum politiknya. untuk mengusut siapa pelaku pemasangan spanduk ini, meskipun spanduk sudah diturunkan dan sudah diserahkan ke pihak Koramil, apakah menurut Anda aksi-aksi ini akan berhenti atau kita harus mengantisipasi adanya aksi yang lain? Ini bisa memancing aksi-aksi yang lainnya. Pertama, kalau tidak ada sosialisasi bahwa sebenarnya sudah tak ada larangan lagi bagi ex-PKI masuk TNI. Makanya penting kepada seluruh komponen dan stakeholder bangsa ini, bukan hanya TNI, bukan hanya polisi, tapi seluruh akademisi, para pengamat gitu ya, rakyat Indonesia harus menjelaskan kepada publik sebenarnya tidak ada larangan bagi siapapun ex-PKI untuk masuk TNI. Itu penting sebenarnya, Abdi, supaya orang tidak selalu dihantui tentang PKI dan PKI yang menurut saya dalam banyak hal ini tidak produktif bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Yang kedua yang paling penting, ketika ada tuduhan-tuduhan terkait elit tertentu dikaitkan dengan PKI seperti Pak Panglima TNI, saya kira pelakunya harus ditangkap karena ini tidak bagus memvonis dan menuduh orang penting di negara ini menjadi bagian dari PKI. Itu jahat menurut saya dan cukup sadis ya. Ya, baik. Kita harapkan seperti itu para pelakunya bisa segera ditangkap dan kemudian semua pihak bisa menahan diri dengan adanya spanduk yang bisa memicu ketegangan dan juga memanas di masyarakat. Terima kasih Mas Adi Praetno atas waktu dan juga keterangan Anda di Metro hari ini.